Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini, dan kali ini kita kedatangan sebuah CPU cooler dari Cooler Master, yaitu adalah Master Air MA410M yang Tough Gaming Edition. Ya, CPU cooler ini dibanderol dengan harga di kisaran Rp860.000, dan CPU cooler ini bakal cocok banget buat kalian yang mau rakit PC dengan tema Asus Tough Gaming. Nah, seperti apa sih performanya? Namun sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Cooler Master adalah salah satu brand yang bekerja sama dengan Asus untuk tergabung dalam campaign Asus Tough Alliance. Selain CPU cooler seri MA410M ini, terdapat produk-produk lain yang juga punya tema Asus Tough Gaming. Pertama, mari kita unboxing terlebih dahulu. Di dalam paket pembeliannya, kita akan menemukan kotak aksesoris di bagian atas box. Di dalamnya terdapat panduan manual dan kartu garansi. Lalu terdapat seperangkat bracket dan baut serta custom backplate. Terdapat juga kabel USB splitter, controller manual jika mobile kalian tidak support nyala ARGB, dan yang terakhir juga kita dikasih bonus thermal paste. Cooler Master MA410M ini hadir dalam dua versi Tough Gaming dan versi originalnya. Tidak terdapat perbedaan harga yang jauh di antara keduanya. Versi Tough Gaming-nya ini berkisar di harga Rp868.000 atau terpaut hanya sekitar 30 ribuan saja dari versi originalnya. Cooler Master MA410M support prosesor sampai dengan soket LGA 1200 yang terbaru. Begitu pula untuk prosesor AMD, CPU cooler ini juga bisa dipasang di soket AMD AM2 sampai dengan soket AMD AM4. CPU cooler ini dibekali oleh dua buah kipas MF120R ARGB ukuran 12 cm dari Cooler Master. Berikut adalah spesifikasi teknis mengenai kipasnya. Kedua kipasnya ini bisa kita lepas pasang dengan cara melepas keempat baut yang terkait di masing-masing sisi. Kita juga bisa mengganti kipasnya dengan kipas Cooler Master seri lain yang sama-sama berukuran 12 cm. Bisa kita lihat ini adalah aluminium fin dari cooler ini. Bentuknya sangat terlihat rapih dan presisi. Di bagian kontaknya terdapat 4 buah heat pipe berdiameter 6 mm yang melakukan kontak langsung dengan CPU. Panas dari CPU kemudian dibawa ke atas oleh keempat heat pipe tersebut yang memiliki jalurnya masing-masing. Di bagian atas kontak, terdapat sensor panas khusus yang berfungsi untuk mengetahui suhu prosesor jika kita menggunakan mode nyala RGB yang menyesuaikan dengan thermal prosesor. Aluminium fins ini menggunakan cover sehingga menutupi kedua sisi kiri dan kanannya, dan juga menutupi sebagian permukaan di bagian atas. Cover ini bertujuan untuk mengarahkan hawa panas agar lebih optimal terbuang melalui kedua kipas yang ada di sini. So, kita mesti memasang coolernya dengan posisi seperti ini, sehingga mengikuti aliran udara yang ada di dalam casing. Sementara itu, di bagian atas, kita akan lihat logo Cooler Master dan ukiran khas Tough Gaming yang begitu keren. Tinggi dari CPU cooler ini mencapai 16,51 cm. Kalian harus cek spesifikasi casing PC kalian masing-masing supaya cooler ini bisa muat terpasang dan tidak kepentok dengan side panel. Saya sendiri menggunakan casing Cooler Master Q500L. CPU cooler ini bisa pas masuk ke casing saya tanpa kepentok sama sekali. Oke, langsung aja kita pasang CPU cooler ini. Di sini saya menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 3800X dan Mobo Asus ROG B550F Gaming. Cooler ini secara pemasangan hampir sama dengan serinya Hyper 212. Di sini kita mendapatkan backplate universal dari Cooler Master yang bisa juga dipasangkan ke CPU cooler seri lain. Sebelumnya kita mesti lepas dahulu backplate AMD bawaan Mobo. Setelah dipasang di bawah soket, kencangkan baut yang menonjol ini sehingga nantinya akan tampak seperti ini. Di CPU coolernya sendiri harus kita pasangkan dudukan terlebih dahulu. Setelah terpasang, kita mesti colokin kabel USB splitter, karena kedua kabel kipasnya ini di sini sangatlah pendek. Barulah setelahnya kita tempelkan CPU cooler ke dudukan yang ada di CPU. Jangan lupa oleskan pasta terlebih dahulu. Nah, proses penempelan CPU cooler ke soket ini menurut saya agak menyulitkan. Untuk mengencangkan baut, kita perlu tang khusus seperti ini yang tersedia di paket pembelian. Metode ini benar-benar menyulitkan dan ribet. Saya sarankan untuk copot dulu kedua kipasnya terlebih dahulu, sehingga kita bisa kencangkan baut menggunakan obeng. Setelah berhasil dikaitkan ke dudukan soket, maka kita tinggal pasangkan lagi kedua kipasnya. Pemasangan kembali kipasnya ini tentu akan menyulitkan jika Mobo sudah terpasang di dalam casing. So, saya sarankan untuk memasang CPU cooler ini di luar casing. Oke, CPU cooler ini sudah terpasang dan beginilah penampakannya.
Ketika sudah terpasang, memang terlihat ganteng banget, apalagi jika komponen lainnya sama-sama menggunakan Asus TUF Gaming. Kipas ARGB-nya di sini terlihat agak transparan, so kita bisa melihat aluminium fins yang berada di dalam cover. Di bagian atas juga terlihat sangat mempesona. Logo Cooler Master-nya ini tuh cakep banget. Kalau kita lihat ke dalam seperti melihat cermin yang tak berujung. Next, kita akan tes kemampuan dari CPU cooler ini. Namun sebelumnya, ini adalah spek PC yang saya gunakan. Di pengujian pertama, kita akan stress test AMD Ryzen 7 3800X di base clock-nya di 3,9 GHz dengan V-core manual di 1,2 volt. Di sini kami menggunakan software Prime 95 Smart FFT tanpa instruksi FVX aktif. Pengujiannya sendiri berada di suhu ruangan 25 derajat Celcius dan menggunakan casing Cooler Master Q500L. Hasilnya, suhu maksimal yang dapat diperoleh mencapai 69,3 derajat Celcius, atau lebih tinggi 0,3 derajat Celcius saja dari Cooler Master Hyper 212 Black Edition RGB. Di pengujian kedua, kita akan overclock Ryzen 7 3800X-nya ke 4,3 GHz all-core dengan V-core di 1,35 volt. Dan hasilnya, Cooler Master MA410M ini cukup baik dalam meredam panas prosesor yang di OC tersebut. Suhu maksimal yang diperoleh mencapai 88,3 derajat Celcius, atau lebih tinggi 1 derajat Celcius dari Cooler Master Hyper 212. Overall, MA410M ini punya kualitas yang memadai untuk sebuah CPU cooler di kelas mid-range. Performanya cukup jauh meninggalkan AMD Wraith Prism dan hampir menyamai Hyper 212 Black Edition RGB. Kesimpulannya, CPU cooler ini masih belum bisa mengalahkan performa dari Hyper 212 Black Edition RGB. Padahal secara size, Hyper 212 ini ukurannya lebih kecil dan hanya menggunakan satu buah fan saja. Secara performa, memang di budget 800 ribuan banyak CPU cooler lain yang mungkin performanya lebih bagus. Bahkan jika dibandingkan dengan sesama produk Cooler Master sendiri pun, Hyper 212 Black Edition RGB masih lebih unggul. Tapi, jika kita lihat dari perspektif desain, saya rasa kita tidak punya banyak pilihan CPU cooler lain yang bertemakan Asus TUF Gaming seperti ini, khususnya untuk market Indonesia. Akan sangat sulit mendapatkan CPU cooler dengan tema Asus TUF Gaming yang punya desain keren dan ada nyala addressable RGB-nya seperti CPU cooler ini. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.